Let's go right on the with the flame and what block I do can eat. Look at all the robot. Let's go eat. 방금 스태프분들이 I have a headache. 아니 그러면 네 개가 안녕 친구들. Jangan main-main, jangan main. 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Oke, halo. Karena saya nge-take video ini sore, jadi selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Valencia Manurung dengan NIM 220202036, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Dalam dunia perekonomian, UMKM dan koperasi memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada rakyat kecil. Keduanya menjadi penggerak utama dalam perekonomian nasional karena dapat menjangkau lapisan masyarakat yang tidak tersentuh oleh perusahaan-perusahaan besar. UMKM atau yang lebih dikenal dengan usaha mikro, kecil, dan menengah biasanya dijalankan secara mandiri oleh perseorangan atau kelompok kecil orang dengan modal yang terbatas. Sama halnya dengan definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di undang-undang ini didefinisikan bahwa UMKM itu merupakan perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh seorang individu atau sekelompok kecil orang dengan jumlah uang atau kekayaan yang terbatas. Sedangkan koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum dan dijalankan atas asas kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Melalui pemaparan kali ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai peran UMKM dan koperasi di dalam perekonomian. Kita tahu bahwa UMKM itu memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat. Karena sifatnya yang fleksibel dan dekat dengan masyarakat, UMKM bisa bertahan di tengah krisis ekonomi dan menjadi penopang ekonomi lokal. Begitu juga dengan koperasi. Koperasi berperan dalam meningkatkan taraf hidup anggotanya melalui kegiatan ekonomi bersama. Koperasi juga nggak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga bisa memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara anggotanya. Dengan demikian, UMKM dan koperasi itu bisa menjadi pilar yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Di sini saya akan membahas 4 peranan UMKM dalam perekonomian. Peran yang pertama yaitu peran koperasi dan UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Koperasi dan UMKM memiliki peran yang strategis dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang semakin dinamis dan jumlah penduduk usia kerja yang semakin lama semakin bertambah. Tentunya kalau jumlah penduduk usia kerja yang semakin bertambah, kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang semakin banyak. Nah, UMKM ini meskipun skalanya kecil, tetapi sangat mudah untuk dibentuk dan sangat banyak tersebar luas di berbagai daerah, sehingga UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Selain itu, UMKM juga nggak perlu pendidikan yang tinggi, nggak perlu keterampilan yang khusus. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya juga sebagai pelaku usaha mikro atau bekerja di sektor UMKM. Sama halnya dengan koperasi, sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi menciptakan peluang kerja melalui berbagai unit usaha seperti toko koperasi, koperasi produksi, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi juga mampu mendorong anggotanya untuk biar bisa aktif dalam berwirausaha dengan dukungan memberikan modal atau pelatihan. Dengan demikian, koperasi dan UMKM ini bisa jadi
bisa jadi ujung tombak dalam mengurangi pengangguran serta menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Yang kedua, peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain menciptakan lapangan kerja, koperasi dan UMKM itu juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenapa? Karena UMKM memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di daerah, untuk menghasilkan pendapatan dari usaha mandiri. Walaupun dalam skala yang kecil, pendapatan dari UMKM itu dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan berkembang menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga. Koperasi juga memberikan kontribusi yang besar melalui sistem bagi hasil dan keuntungan usaha yang diberikan kepada anggota. Selain itu, koperasi juga seringkali memberikan harga produk yang lebih terjangkau dan pinjaman dengan bunga yang ringan. Hal ini bisa membantu anggota untuk mengelola keuangan mereka menjadi lebih baik. Melalui peran ini, UMKM dan koperasi dapat memperkuat daya beli masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan yang bertahap. Dengan adanya koperasi dan UMKM, budaya inovatif dan semangat kewirausahaan itu bisa tumbuh subur di tengah masyarakat. Hal ini kan bisa menciptakan peluang ekonomi yang baru dan berkelanjutan. Yang keempat, peran koperasi dan UMKM dalam mengurangi kemiskinan. Melalui penjelasan sebelumnya, kita dapat mendefinisikan kalau koperasi dan UMKM itu sudah terbukti efektif dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Karena apa? Karena UMKM itu memberikan kesempatan bagi mereka yang sulit mengakses pekerjaan formal untuk tetap bisa mendapatkan penghasilan, terutama bagi kalangan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Misalnya dengan modal yang kecil dan keterampilan yang sederhana, masyarakat dapat memulai sebuah usaha dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Koperasi juga, kita tahu kalau koperasi itu memegang prinsip saling tolong-menolong dan menyediakan akses ke modal yang seringkali tidak tersedia di lembaga keuangan konvensional. Nggak hanya itu juga, koperasi juga mendorong anggotanya untuk menabung, meningkatkan kapasitas dan berkolaborasi untuk mengembangkan usaha bersama. Jadi, dukungan ini bisa membantu masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan secara bertahap dan mandiri. Oleh karena itu, keberadaan koperasi dan UMKM ini sangat penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Jadi kesimpulannya, UMKM dan koperasi adalah dua bentuk usaha yang memiliki peran dalam perekonomian nasional, terutama dalam memberdayakan masyarakat kecil dan menengah. UMKM juga memberikan peluang terhadap individu yang untuk mandiri secara ekonomi. Koperasi juga menjadi wadah kebersamaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dalam memahami karakteristik dan peran masing-masing, kita bisa lebih menghargai keberadaan UMKM dan koperasi serta mendukung pengembangannya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Bye. 카메라